Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robin Nur Cahyono dari tim Dejanis UGM. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyajikan tutorial penggunaan aplikasi Google Meet untuk pertemuan online. Karena di masa wabah COVID-19 ini, kita dituntut untuk banyak melakukan pertemuan secara online. Baik itu untuk pembelajaran maupun untuk keperluan rapat. Sebenarnya ada banyak aplikasi pertemuan online yang sudah dikenal dan digunakan. Namun menurut kami, Google Meet memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, tidak perlu melakukan instalasi apabila kita menggunakan PC. Cukup menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Yang kedua, tidak perlu membuat akun baru. Cukup menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Yang ketiga, sudah terintegrasi dengan Gmail, Google Classroom, maupun Google Calendar. Sehingga kita dapat dengan mudah mengatur pertemuan online yang akan kita buat. Yang selanjutnya, saat ini Google Meet dapat diakses secara gratis oleh pengguna Google baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Bisa menyelenggarakan pertemuan 24 jam non-stop. Untuk pengguna tidak berbayar sampai dengan 30 September. Selanjutnya akan dibatasi hanya 60 menit saja untuk satu kali pertemuan bagi pengguna yang tidak berbayar. Selain itu, Google Meet dapat ditambahkan fitur-fitur tambahan yang diperlukan. Dan menurut kami, Google Meet penggunaan bandwidth-nya relatif ringan. Nah, kita dapat mengakses Google Meet ini dengan beberapa cara. Yang pertama, kita melalui web Meet, kemudian bisa melalui Gmail, bisa melalui Google Calendar maupun Google Classroom. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menunjukkan cara akses Google Meet melalui web Meet maupun Google Calendar dan perbedaan pengguna yang berbayar dan tidak berbayar. Oke, langsung saja kita mulai tutorial kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke Google Meet, maka kita login dulu dengan akun Google. Saya di sini login di dua akun. Yang pertama itu yang free, saya gunakan akun Google yang ini, inisial Dan Bagus, inisialnya C. Kemudian saya menggunakan satu lagi akun berbayar. Di sini ada inisial foto saya menggunakan akun institusi UGM ya. Oke, balik lagi kita mulai masuk ke Google Meet. Itu cara pertama yang umum digunakan itu adalah menggunakan masuk ke melalui webnya meet.google.com. Saya ketik kemudian saya masuk, maka tampilan untuk yang tidak berbayar adalah seperti ini. Ada 3 menu yang bisa kita gunakan untuk masuk. Yang pertama, kita mulai rapat atau memasukkan kode jika kita sudah diundang atau ini. Kemudian ini adalah masuk melalui Google Calendar yang akan kita bahas di bagian kedua ya, cara masuk yang kedua. Oke, pada akun free ini saya menggunakan yang berbahasa Indonesia. Ini menunya mulai rapat atau start meeting. Kalau saya klik, maka saya akan langsung dibawa ke halaman preview dari Google Meet ini ya. Oke, di sini kita bisa melihat apakah audio video kita mendukung, maksudnya sudah siap. Nah, di sini untuk checking ini video aktif sehingga kita bisa melihat, karena saya menggunakan webcam maka ini akan terlihat wajah kita sendiri ya. Oke. Kemudian untuk audionya, mic-nya kita aktif. Nah, ini indikatornya. Di sebelah kiri ada 3 titik hijau yang tone-nya bisa naik turun kalau kita berbicara. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mic ada di sini. Ini kalau saya klik maka ini tidak ada indikatornya. Kalau saya nyalakan lagi muncul lagi ya. Untuk kamera ini tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Kalau saya klik ya kameranya tidak aktif. Oke, saya tetap simpan tidak aktif saja.
Oke, di bagian kanan ada opsi lainnya. Ini kalau kita ada masalah dengan kamera atau mic kita, maka kita bisa cek di sini ada setelan. Di sini cek yang sesuai. Kemudian di bagian video ini untuk ini integrated webcam, kamera dari laptop. Kemudian ini kita bisa memilih resolusi pengiriman dan penerimaan. Yang standar ini 360, maka penggunaan data atau bitrate-nya itu lebih ringan ya. Oke. Kemudian di bagian kanan ini ada rapat siap atau meeting ready. Kita nggak bisa merubah ini kalau dari yang free. Kemudian ini link, dan ini gabung sekarang, dan ini tombol untuk mempresentasikan. Kalau kita klik gabung sekarang, maka akan muncul jendela seperti ini untuk menambahkan orang. Ini adalah link yang akan dibagi. Kita bisa salin linknya di sini. Kita bisa membagikan melalui WAG, atau kalau mau menambahkan melalui email, kita klik tambahkan orang di sini. Nah, ini bisa disiapkan beberapa saat sebelum meet, atau beberapa jam, atau beberapa hari. Cuman kalau untuk persiapan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, akan lebih baik menggunakan Google Calendar yang akan kita bahas pada bagian kedua. Langsung saja di sini tampilan utamanya, karena hanya satu orang, ini hanya saya saja. Kemudian ini di bagian sini detail rapat. Ini infonya yang bisa kita salin. Lampiran ini akan muncul kalau kita tambahkan pada kita memulai dengan Google Calendar ya. Oke, di tengah ini untuk tadi menonaktifkan dan mengaktifkan mikrofon. Kemudian ini untuk meninggalkan rapat. Ini untuk aktif dan nonaktif kamera ya. Kemudian ini tombol untuk presentasikan sekarang. Itu kita bisa ada pilihan seluruh layar. Berarti yang apa yang kita lihat di layar laptop kita ya kita sampaikan, kita bagi. Kemudian ini hanya window ya, jendela. Ini hanya satu tab Chrome saja. Untuk detail bagaimana untuk presentasi bisa dilihat di tutorial kami yang lain. Insya Allah linknya ada di bawah di deskripsi ya. Oke. Kemudian ini opsi lainnya, ini ada tambahan, jadi kita bisa merubah tata letaknya dan layar penuh. Ubah tata letak, ini ada pilihannya, antaranya ini sidebar, sorotan, dan bersusun. Ini terbatas, yang terlihat itu ada 16 orang. Kalau lebih ada caranya tersendiri, ada di tutorial kami yang lainnya. Oke, kemudian di bagian atas ini untuk menampilkan yang bergabung di sini. Kemudian ini untuk chat, ini jam, ini status kita ya. Oke, kalau kita aktifkan kamera ya juga di sini akan muncul ya. Oke, kita aktifkan. Nah, ini yang bergabung siapa saja kita bisa melihat. Kemudian ini chat ya. Oke, kita lihat saja dulu. Kita pindah ke akun kita yang berbayar. Oke, ini akun berbayar. Saya masuk ke Himit, tetapi melalui shortcut application di sini ya. Ini. Oke, nah tampilannya akan berbeda. Di sini ada backgroundnya. Kemudian menu yang untuk kita masuk itu hanya ada satu, ini ya, join or start a meeting. Oke, kalau kita klik maka kita akan muncul sebuah jendela baru. Nah, kita bisa memasukkan kode atau nickname dari meeting jika kita diundang, kode yang sudah diberikan ke kita, atau bisa kita tuliskan nickname yang meeting yang akan kita buat, atau bisa dibiarkan kosong, tapi biar kelihatan saya tuliskan ya. Oke, kemudian saya ini baru, kemudian kalau saya continue baru masuk ke preview. Nah, ini relatif sama dengan yang
tadi, hanya perbedaannya di sini saja. Ini ada nickname-nya. Oke. Kemudian kalau kita masuk, ini nickname akan muncul di sini. Ini hanya bisa terlihat kalau penggunanya adalah akun dalam satu institusi ya. Oke. Menu yang lain sama. Kemudian setelah masuk, ini tampilannya berbeda karena saya yang masuk di akun yang berbeda. Perbedaannya lagi adalah di sini untuk akun berbayar itu bisa record meeting ya. Kalau yang lain sama ya, ini bisa bergabung dengan telepon. Oke, kita balik lagi dulu ke depan. Kita lanjut kalau kita masuk melalui Google Calendar, tapi yang tidak berbayar terlebih dahulu. Oke. Ini bisa kita masuk melalui ini ya, atau membuat ini. Nah, kita contohkan yang dari Google Calendar dulu, kita tambahkan di sini. Nah, ini kita bisa nambahkan judul, kemudian nambahkan ini harus diklik untuk menampilkan link Google Meet-nya ya. Oke, tapi saya tidak memulai dari sini. Saya akan tunjukkan yang dari sini misalnya. Saya tambahkan jadwal di Google Calendar, maka akan dibawa ke ini menu penambahan agenda ya. Kemudian kalau misalnya kelas yang diadakan setiap minggu, kita bisa pilih di sini ya pengulangannya. Nah, ini linknya sudah disiapkan. Notifikasi juga bisa kita tambahkan. Kemudian ini misalnya saya kasihkan ini ya. Oke. Deskripsi bisa tambahkan. Ini kalau kita tambahkan tamu misalnya ini. Oke. Lanjut kita simpan, maka akan ada pertanyaan apakah kita mengirim menggunakan Google Calendar. Kalau kita kirim berarti di Google Calendarnya yang kita kirim itu sudah ada agenda. Oke, di sini agendanya nanti kita bisa bergabung dari sini, atau kalau kita kembali ke Google Meet tampilannya sudah berubah. Nah, di sini ada agenda baru ya, agenda baru. Oke, kalau kita masuk kita bisa coba masuk dari sini. Nah, oke, tampilannya yang berbeda hanya di sini. Ini adalah judul meeting yang sudah kita buat, dan di sini menunjukkan tidak ada orang lain. Jadi orang lain belum bergabung ya. Oke, kalau masuk ke dalam, masuk ke gabung juga menunya sama ya. Ini gabung ini. Di sini terlihat ada lampiran yang kita tambahkan tadi ya. Oke. Sekarang kita ke bagaimana kalau kita dari yang versi berbayar ya. Oke, yang versi berbayar tidak bisa memulai dari sini, tetapi kita dari Google Calendar. Misalnya ini, saya akan mulai yang di sini ya. Nah, misalnya rapat koordinasi. Oke, ketika ini saya tambahkan Google Meet ya. Nah, ini baru ada linknya. Kemudian saya akan coba tambahkan peserta di sini. Saya save. Nah, sama pertanyaannya tadi, apakah kita mengirimkan melalui Google Calendar, kita kirim. Nah, tetapi di sini ada tambahan pertanyaan, apakah kita akan mengundang orang dari luar institusi ya? Karena ini ya. Saya invite. Nah, di sini sama, kita bisa masuk melalui ini, atau di sini juga akan muncul ini ya, jam 9 rapat koordinasi. Meskipun belum jam 9, ini kita bisa masuk sebenarnya. Kita langsung saja masuk.
sampai kita langsung dibawa ke halaman preview. Di sini ada tulisannya rapat koordinasi. No one else is here. Jadi nggak ada orang di sini ya. Oke, kalau kita join ya, maka di sini tampilannya sama. Oke, sekarang kita lihat dari yang diundang tadi ya. Oke, dari yang diundang. Nah, di sini ada tambahan ini, tambahan agenda. Oke, kita bisa masuk dari sini. Karena ini dari luar institusi, maka kita harus meminta bergabung ya. Oke, kita minta bergabung. Kita harus nunggu sampai di-approve oleh pembuat meeting. Oke, saya kembali ke akun berbayar saya. Nah, ini. Dan bagus, ini pengen masuk. Ini orang di luar institusi. Nah, kalau kita menyetujui, kita admit. Ya, kalau kita menyetujui, kita admit. Oke, berarti ini sudah gabung. Nah, di sini sekarang ada 2 orang. Tapi dua-duanya bisa ngomong di sini. Nah, sebagai pembuat meeting, itu kita punya wewenang untuk menonaktifkan mic-nya peserta ya. Nah, jadi di sini kita bisa nonaktifkan ya. Oke. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan kembali. Yang mengaktifkan harus pesertanya sendiri. Oke. Nah, ini sudah mute ya yang pesertanya. Oke, oh ya, sebelum saya lupa, untuk Google Meet ini, kalau Google Calendar, kalau untuk ini, untuk yang berbayar itu kita bisa mengundang sampai 250 peserta ya. Sedangkan kalau dari yang free ini ya, dari yang free ini kita hanya bisa mengundang sampai 100 peserta. Kalau Google Suite Business itu hanya 150 peserta. Oke, itu ya, saya leave dulu, balik ke layar utama. Oke, mungkin itu tutorial pada kesempatan kali ini. Anda menyukai video tutorial ini, silahkan like. Jika Anda merasa ini cukup bermanfaat, silahkan Anda share. Kemudian jika Anda tidak mau ketinggalan dengan video yang lain, silahkan Anda subscribe. Untuk pengajar dan presenter, kita akan membuatkan tutorial Google Meet untuk pengajar dan presenter. Linknya insya Allah ada di bawah. Dari saya akhiri. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.